sahabat rumah belajar, kembali lagi dengan Pak Adi di sini. Nah, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mengedit dari beberapa objek yang akan kita sisipkan di Microsoft Excel. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan dulu. Nah, di sini ada tulisan nih. Nah, Bapak pengen ngedit tulisan yang ada di sini. Nah, cara ngeditnya kalian silahkan klik di bagian sini untuk mengedit tulisannya. Biasanya untuk judul itu kita besarkan atau kita tebalkan. Kemudian untuk ukuran untuk tulisan saya lebih menyukai menggunakan Times New Roman. Karena standarnya adalah Times New Roman. Begitu juga ini kita menggunakan Times New Roman. Kita tulis aja Teams, dia secara otomatis. Kalau udah selesai tekan enter. Nah, jika udah selesai, biasanya judul itu hurufnya besar. Nah, kalian klik saja di sini ukurannya jadi 14. Nah, ini cara untuk mengedit tulisan. Terus biasanya tulisan ini kan letaknya sampai L nih. Kita blok dulu. Kemudian klik margin and center. Begitu juga dengan yang bawah. Kemudian klik margin and center. Fungsinya udah jelas nih. Ke tengah. Nah, kalau pengen ke samping, klik samping. Tapi karena posisinya kita pengen di tengah, maka di tengah. Kemudian dari tulisannya juga berada di tengah-tengah kotak antara atas dan bawah. Selanjutnya yang berikutnya yang di bawah udah selesai. Nah, itu cara mengedit tulisan. Selanjutnya yang berikutnya adalah bagaimana cara mengedit gambar. Bukan, kita ngedit dari tabelnya dulu. Misalnya tabel pembuatan permintaan makanan di daerah Kalimantan Barat. Misalnya seperti ini ya. Kemudian di sini ada nomor, kemudian di sini ada nama bahan. Kemudian di sini ada tahun. Nah, kemudian saya kecilkan dulu. Nah, ini untuk mengelola tabelnya. Klik saja, klik kiri kemudian tahan untuk geser. Begitu juga nama, kita besarkan saja. Kemudian tahunnya saya pengen mulai dari 2019 sampai sekarang. Berarti kita perlu 3 tabel. Nah, jika ingin sama-sama besar, klik saja di bagian hurufnya. Klik kiri, tahan, geser sampai ke bagian yang kalian inginkan. Kemudian kalian geser. Jadi kelima ini dia bakal jadi sama. Kemudian 2019, 2020, 2021. Oke. Nah, kita buat 3 tahun saja. Kalau udah ini diklik blok, klik, kemudian klik margin and center supaya dia berada di tengah menjadi judul dari 2019, 2020, dan 2021. Kemudian ini juga sama, margin center. Kemudian ini karena dia diletaknya di bawah, kita geser ke tengah, di antara atas dan bawah. Ini juga sama, margin center, letakkan ke tengah antara atas dan bawah. Kemudian ini juga sama, tabel, letakkan sampai di bagian pojok dari tabel kita, margin and center. Jadi sama, margin and center. Seperti dari penjelasan saya yang sebelumnya, bagaimana cara mengedit tulisan, kalian edit saja tulisannya seperti ini. Jika sudah selesai, klik tabel, tebalkan atau B, kemudian kalian besarkan ke huruf 14. Nah, jika ini terlalu kebesaran, kita kecilkan saja. Nah, jika sudah selesai, misalnya harga barangnya adalah 1, 2, saya nggak perlu banyak-banyak, saya perlu misalnya untuk memformat agar ini bisa sampai 10, ditulis saja 1, 2 dulu, baru geser ke bawah ya. Gesernya seperti ini sampai pointer ini berubah menjadi warna hitam. Nah, plus warna hitam diarahkan ke bagian titik paling bawah ini, titik sel paling bawah, pojok kanan bawah. Jika udah selesai, diklik geser, tahan
lepaskan sampai di nomor yang kalian inginkan. Jika sudah selesai, misalnya saya butuh beras, kemudian gula, kemudian apa ya, tepung misalnya, kemudian minyak goreng, kemudian apa lagi ya, ayam, saya terlalu cepat, ayam, kemudian sapi misalnya, kemudian ikan misalnya, kemudian apa lagi ya, yang biasa kita gunakan. Maaf ya bosannya ribut karena di sini lagi ada di tepi jalan, jadi banyak suara-suara yang mengganggu lah, tapi tidak masalah. Sampai 7 aja nggak apa-apa, ini hanya sebagai contoh. Misalnya beras sebanyak 100 kilo 2000 ini bertambah jadi 110, kemudian 120. Gulanya dari 80, 90, kemudian 70. Kemudian di sini ada tepung dari 80, kemudian 80. Minyak goreng ternyata pertumbuhannya bertambah dari 80, 90, 120. Ayam ternyata berkurang dari keperluannya 30, 20, kemudian 10 kilo. Kemudian sapi ternyata juga berkurang dari 40, 20, dan ternyata sampai terakhir 5 kilo saja. Untuk ikan tetap 30, 30, dan 30 ini per kilo. Supaya dia letaknya berada di tengah, kita blok dulu 3 baris ini, kemudian 3 kolom ini, kemudian di bagian elegan, di home elegan, kemudian kalian klik ini dan ini supaya dia berada di tengah-tengah kotak. Jika sudah selesai, kita blok tabel yang kita inginkan untuk dijadikan supaya ada garis gitu. Nah, jika sudah, klik ke home, kemudian klik di bagian font, kemudian klik ini, kemudian pilih yang all border. Nah, jadi deh. Nah, ini kalau seandainya kita lihat, maka dia akan berubah menjadi ada tabelnya. Nah, ini nanti kalau di print bentuknya seperti ini. Kalau nggak percaya, di file kemudian print. Nah, bentuk tabelnya udah ada nih, tuh. Oke, jika udah selesai sampai di sini, kalau seandainya kawan-kawan pengen ngedit misalnya supaya tulisannya lebih cantik, di sini kalian bisa klik di bagian atas ini, kemudian pilih yang font di home font, kemudian boldkan saja karena ini ada judul. Kemudian kalian ingin memberikan warna supaya dia terlihat lebih cantik, misalnya saya suka warna hijau misalnya seperti ini, kemudian hijau yang di satunya lagi kita pilih yang warna agak pudar hijaunya sama seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, terus seperti ini. Kenapa saya menggunakan ini, tidak menggunakan yang insert condition seperti ini? Nah, ini kan ada nih, banyak nih. Bisa saja kita menggunakan ini, tapi nanti ada beberapa permasalahan yang terjadi. Saya pernah mengalami itu. Bagi yang awam, boleh menggunakan cara yang saya gunakan. Saya akan menjelaskan perbedaannya. Nah, ini saya copy dulu. Ctrl A sebanyak 2 kali. Kemudian Ctrl C untuk mengcopy, kemudian saya tambahkan spreadsheet-nya, kemudian saya klik di sini untuk saya pastekan, saya tempel. Nah, kalau udah selesai, saya mau misalnya saya hilangkan dulu, kemudian supaya cepat misalnya, Pak, supaya cepat, nah bisa dibuat seperti ini. Oke, kalau udah selesai, tuh cepat kan, cuman di sini ada di seperti ini tuh kolom, karena dia nggak ngerti tuh. Nah, ini kalau seandainya kita blok, ya bisa merchant and centralize. Nah, ini kelemahan dari penggunaan yang format tipe tadi ini gitu loh. Tapi bagi yang udah bisa, yang ngerti dan paham, mungkin bisa kita saling sharing di sini ya. Oke, selanjutnya yang berikutnya adalah, nah ini kalau seandainya di print gimana Pak? Kalau di print ya bentuknya ada tuh kolom-kolom kan, jadi nggak bagus ya gitu loh.
Tapi ini udah bagus sih, jadi cepet cara kerjanya. Jadi ini bagian atasnya nggak bisa dibuat margin center, intinya seperti itu. Oke, ini untuk mendesain tabel. Bagaimana dengan cara mendesain dari misalnya tadi gambar, menyisipkan gambar. Kita masuk ke sheet baru, menyisipkan gambar. Nah, misalnya gambar yang saya mau adalah ini. Bagaimana cara mengeditnya? Tadi yang udah saya jelasin nih. Nah, ini saya kecilkan, klik pojok dari gambar, kemudian saya geser ke tengah supaya gambarnya jadi kecil. Lantas yang berikutnya adalah saya ingin membuat gambarnya agak sedikit lebih cerah, misalnya seperti ini. Nah, bisa tuh. Kemudian di sini ada color, mau ubah warnanya jadi warna kuning misalnya seperti itu. Kalau nggak pantas ya kalian unduh saja. Kemudian di sini ada compress untuk mengecilkan dari itunya, kemudian mengecilkan gambar. Change Pictures itu mengubah gambar, kemudian reset ini untuk mengembalikan ke titik awal dari gambar tersebut. Nah, di sini ada bingkai dari gambar. Nah, kalian bisa ngeliat sendiri. Nah, ini bingkainya. Tergantung pada kemauan kalian sendiri. Kemudian di sini ada juga bingkai supaya kalian kelihatan gambarnya terlihat lebih nyata ya. Itu bisa kalian atur sendiri. Kemudian di sini ada sebenarnya di sini ada brand forward dan send brand forward, backward forward lah. Jadi misalnya seperti ini, saya ada tulisan. Nah, tulisan ini saya letakkan di bagian tengah sini. Tidak terlihat bukan? Nah, supaya terlihat, kalian klik gambarnya sebanyak 2 kali di sini. Kemudian tidak bisa ya. Harusnya bisa nih. Supaya gambarnya terletak di bagian belakang. Ternyata di Excel nggak bisa ya. Harusnya bisa nih. Oke, nggak masalah. Nggak bisa ternyata. Kemudian di sini ada crop. Crop itu untuk memotong dari gambarnya. Nah, ini saya klik aja, kemudian saya geser. Jadi saya mau cuman bagian muka dari koalanya aja nih, misalnya seperti ini. Kalau udah selesai, klik saja seperti ini. Nah, ternyata saya nggak mau yang ini. Kalian klik lagi cropnya, kemudian kalian geser seperti ini, biar agak lebih besar. Bisa. Kemudian di sini ada rotate, itu untuk mengatur dari gambarnya nih. Gambarnya mereng kayak mana, misalnya seperti itu ya. Kalian bisa gunakan itu sedemikian rupa, tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Nah, selanjutnya yang berikutnya yang akan saya jelaskan adalah menginsert gambar dalam bentuk shapes. Nah, misalnya saya mau mengambil row down arrow, misalnya seperti ini. Nah, kemudian akan muncul menu baru, yaitu menu format, sama seperti gambar. Nah, gambar juga ada menu format. Kalau yang lain nggak ada tuh, kosong. Ini juga kosong ya. Nah, ini ada menu format. Kemudian kalian ingin mengubah dari warna panahnya, itu kalian bisa ubah warnanya di sini. Saya suka warna hijau. Kemudian kalau seandainya kalian mau menggunakan warna sendiri, Guardian di sini ada menggunakan perpaduan warna, atau mau solid satu warna saja bisa. Kemudian ada tekstur, bentuknya seperti ini, cuman agak alay ya. Kita lebih suka yang sederhana saja. Kemudian di sini ada shapes dari tipenya, mau dibentuk seperti apa tuh. Bisa dibuat seperti ini ya. Itu tergantung dari kalian lagi. Nah, di sini ada bring forward di atas atau send backward. Jadi kita letakkan dia di bawah dari gambar ini. Ini seperti itu. Nah, ini baru bisa berfungsi ya tadi ya. Harus ada 2 objek di dalamnya. Oke, mungkin itu edit gambar. Selanjutnya yang berikutnya adalah bagaimana cara mengedit dari tabel tadi. Nah, kalau yang tabel tadi nggak perlu diedit, jadi kalian blok saja seperti ini. Oke.
kemudian kita masuk ke insert, kemudian kita pilih misalnya seperti ini. Nah, itu nama bahannya kosong karena nama bahan masuk ke bagian ini. Tahunnya ini kita hilangkan saja. Nah, ini kita buat ini kita buat seperti ini karena dia nggak bisa, karena dia nanti bakal mendata bahwa itu adalah objek. Nah, misalnya ini nomor nggak usah, jadi cuma sampai sini aja. Nah, kalau udah selesai masuk ke insert, kemudian pilih diagramnya misalnya seperti ini. Oke, tuh. Oke. Nah, ini tergantung kalian mau menggunakan apa. Atau menggunakan yang ini, atau menggunakan yang ini, itu sama aja sih. Oke, nama bahannya berarti kita hapus, kita kosongkan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nama bahan tadi itu dihapus dulu untuk bisa mendapatkan tabel ini. Oke. Jadi deh tuh. Ini jadi diagramnya. Nah, ini sisa kalian ganti, misalnya permintaan makanan. Ini saya copy blok dulu, copy, kemudian klik di sini 2 kali, blok, kemudian klik home, paste. Dah jadi deh tabelnya. Oke, cukup sekian sahabat rumah belajar. Selamat belajar menggunakan aplikasi pengolah angka. Jika ada permasalahan, jika ada pertanyaan, silahkan komen di channel YouTube saya atau silahkan tanya langsung kepada saya. Mungkin itu saja. Selamat belajar sahabat rumah belajar.